bilang ambil dari. Ya, benarkah kesaksian Richard Eliezer berdiri sendiri dibandingkan dengan terdakwa lainnya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, Bang Roni, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News, Bang Roni dan juga Mas Heri. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, dalam beberapa keterangan ahli meringankan yang dihadirkan dalam persidangan beberapa hari terakhir ini menyatakan bahwa baik terdakwa Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Kuatmaruf, Ricky Rizal ini bisa saja kemudian tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. Bahkan mungkin ahli hari ini mengatakan bahwa Ferdy Sambo bisa bebas dari pasal 340. Tanggapan Anda? Iya Mas Egan, itu kan pendapat ahli yang menguntungkan yang dihadirkan oleh penasihat hukum FS dan PC. Tapi sekali lagi kita harus berpatokan kepada fakta persidangan yang menceritakan secara utuh ya. Bahwa saya pikir bahwa peristiwa yang di Saguling maupun di Duren 3 ini sudah menjadi suatu peristiwa pidana yang utuh. Di mana ya, coba kita ingat kembali ya, ketika Ricky Rizal dipanggil, kemudian dia ditawarkan atau diperintah. Nah, di situ jelas ya terkait dengan perintahnya, kemudian memanggil klien saya, kemudian klien saya naik ke atas, kemudian ada perintah juga, di mana perintah tersebut kemudian disuruh mengisi senjata. Kemudian dalam persidangan kan kita sudah tanyakan, adakah lemari senjata? Betul, kemudian FS bilang ada lemari senjata. Kenapa? Supaya ada korelasinya. Amunisi peluru itu kan datangnya dari mana gitu kan. Kemudian klien saya di Duren 3, kemudian ada perintah tembak. Kemudian yang membersihkan TKP itu adalah Ferdy Sambo, terus memerintahkan anak buahnya juga. Nah juga terus kemudian terkait dengan setelah itu 2 hari kemudian tanggal 10 kemudian ada menjanjikan uang. Jadi ini kan sebenarnya peristiwa pidana yang rentetannya harus secara utuh Mas Egan. Jadi kalau saya lihat bahwa di sini sudah jelas ada orang yang menyuruh melakukan. Ini bukan penganjur ya. Di sini sudah jelas bahwa Ferdy Sambo yang menyuruh melakukan. Dari mana? Dari Ricky Rizal sudah terbukti. Kemudian dari mana? Dari klien saya juga sudah sampaikan. Kemudian Rudi, juga tapi kalau keterangan Saudara dari Romer sudah sampaikan. Keterangan dari Eliezer ini tidak didukung oleh keterangan dari terdakwa lain. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa cerita Eliezer ini adalah yang fakta begitu? Kita bantah ya Mas Egan, bahwa ada keterangan Ricky Rizal yang menyampaikan di lantai 3. Kemudian ada juga pernyataan dari saudara Romer yang melihat senjata HS jatuh dan Ferdy Sambo memakai sarung tangan. Ferdy Sambo membantah bahwa Ferdy Sambo kan bilang bahwa senjata HS itu diambil dari pinggangnya almarhum Joshua. Sedangkan keterangan Ricky Rizal, senjata HS tersebut itu terakhir taruh di dashboard mobil. Kemudian saudara Eliezer yang mengambil senjata HS tersebut kemudian menyerahkan kepada Ferdy Sambo. Jadi keterangannya tidak berdiri sendiri. Kemudian juga ada keterangan dari Kuatmaruf dan Ricky Rizal terkait apa? Terkait ketika mereka dijanjikan uang. Saudara Eliezer dijanjikan 1 miliar, Ricky Rizal dijanjikan 500 juta, Kuatmaruf dijanjikan 500 juta gitu loh. Terus kemudian handphone mereka disita, kemudian diganti handphone. Jadi begini, ini peristiwa ini saya pikir bahwa klien saya tidak berdiri sendiri. Memang karena TKP-nya rusak, CCTV tidak ada, kemudian kalau kita lihat di Saguling CCTV lantai 2, lantai 3 tidak ada, tetapi hanya CCTV yang ada di lantai 1. Di mana CCTV lantai 1 hanya diserahkan lewat flash disk yang kami duga bahwa itu juga sudah dipilih-pilih gitu loh, bukan DVR yang dikasih. Jadi begini Mas Egan, klien saya tidak berdiri sendiri. Kemudian juga pun ada bukti petunjuk yang lainnya yang menjelaskan. Kemudian kalau terkait contohnya balistik juga menyampaikan bahwa tembakan yang ada di badan adalah dari senjata Eliezer, tetapi yang di kepala tidak identik dengan senjata Eliezer. Ini kan sebenarnya sudah menjadi petunjuk ya. Kalau seandainya memang klien saya yang menembak semuanya, ya di kepala pasti itu tembakan dari dia. Ini kan di kepala bukan tembakan dari dia. Kemudian terkait dengan senjata HS di mana Ferdy Sambo membantah tidak memakai sarung tangan, tetapi di senjata HS milik almarhum di situ tidak ada DNA milik
Ferdy Sambo. Tetapi Ferdy Sambo menyampaikan bahwa dia memegang senjata HS menembak ke tembok-tembok itu kan. Dan sudah terlihat seharusnya ketika dia tidak memakai sarung tangan, harusnya ada jejak DNA di senjata HS dari almarhum Joshua. Tetapi kan senjata HS tersebut hanya DNA-nya milik almarhum Joshua. Kemudian selongsong peluru Glock 17, isinya kan 17, klien saya. Fakta di persidangan sisa selongsong pelurunya ada 12. Nah, pertanyaannya kenapa ada 8 selongsong? Kalau kita ikutin lah ya, Glock 17 isinya 17. Taruhlah kita mengikuti ya. Dari 17 ke 12 berarti kan 5 yang keluar. Nah, tetapi kenapa ada 8 selongsong milik dari Richard harus dijawab. Saya ke Mas Heri dulu ya, Bang Roni ya. Menggambarkan TKP-nya rusak, Mas Egan. Ya. Baik, Mas Heri, ahli hari ini mengatakan bahwa karena tidak ada bukti kuat seperti CCTV yang kemudian bisa menjelaskan mengenai kronologi kejadian, maka nanti semuanya keputusan hakim bergantung pada bagaimana hakim menilai kredibilitas dari saksi tersebut. Benar demikian, Mas Heri? Iya, saya kurang lebihnya sepakat hal itu ya. Karena yang penting bagi kita adalah hakim itu adalah orang profesional yang tahu akan hukum. Beliau tidak bersidang untuk perkara ini saja, mungkin sudah puluhan bahkan ratusan kali ya, dan sudah tahu modus-modus operandi dari satu tindakan kejahatan yang kompleks sifatnya. Jadi itu menurut saya tidak ada kekhawatiran sedikit pun terkait hal itu. Menyambung kepada apa yang disampaikan Bang Roni tadi, ini menarik adalah bicara tentang fakta di persidangan, Mas Egan. Maksud saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan secara lengkap tadi oleh Bang Roni, tapi dalam hal ini saya ingin menambahkan begini, kalau kita melihat ini kejanggalan atau tidak, atau ada korelasinya atau tidak, coba kita perhatikan posisi dari masing-masing terdakwa di perkara ini. Kalau memang ini perkaranya tidak ada perencanaan, kemudian tadi dikatakan hanya Eliezer lah pelaku tunggal begitu ya, dia yang paling bertanggung jawab, tidak ada orang lain selain dia. Mari kita lihat peran dari yang lain di saat kejadian itu. Ibu PC waktu kejadian kan sudah disampaikan di persidangan juga kan, mohon dikoreksi saya jika salah, menyampaikan dalam hal ini Ibu PC ada di kamar, dan ketika ditanya mendengar suara tembakan dan lain sebagainya, posisinya itu tidak berusaha keluar, tapi berada di dalam, begitu kan? Nah, ini kan yang kemarin sudah sempat kita diulas juga di beberapa mungkin perbincangan dialog di televisi kan, mengapa ketika ada hal-hal yang tidak terduga, yang ini membahayakan, bahkan juga mungkin bisa membahayakan dirinya, kok masih bisa bersikap tenang dengan ada di dalam kamar. Ya, saya mengatakan tenang karena tidak bereaksi yang seharusnya dilakukan banyak orang, misalnya untuk lari atau menyembunyikan diri dan lain sebagainya. Kemudian di fakta-fakta persidangan ada beberapa terdakwa yang pada saat kejadian itu katakanlah ada yang menutup jendela ya, Bang Roni ya, kalau nggak salah ya, menutup pintu dan sebagainya. Nah ini kalau kita tarik dengan korelasi ada satu tindak pidana tadi, ya ada kemungkinan bahwa mengetahui hal itu. Saya bicara kemungkinan ya, karena kalau yang disangkal kan pasti tidak punya niat. Nah niat memang nggak akan bisa diketahui Mas Egan dengan mudah, karena dia ada dalam sikap batin seseorang. Untuk mengetahui hal ini harus ada rangkaian peristiwa yang mengkonkretkan perbuatan itu, agar niat ini diketahui apakah dia benar-benar bermufakat, bersepakat untuk menghilangkan nyawa almarhum Brigadir Joshua atau tidak. Jadi kalau hanya bicara tentang rangkaian teori, 340 itu nggak bisa diubah, ya rangkaian teorinya memang begitu. Unsurnya misalnya harus ada ketenangan, harus ada jeda waktu, tapi penjelasan jeda waktu itu juga tidak begitu jelas begitu ya. Mungkin kalau kita ketemu hanya kedua kata sakti cukup jelas begitu, dengan mengatakan bahwa tidak haruskah 1 kali 24 jam atau 5 menit itu, sehingga ada perdebatan ini subjektivitasnya muncul terlalu lama atau malah harus terlalu cepat dia di antaranya. Nah hal-hal ini kan bisa menimbulkan multi tafsir tadi, sehingga kalau kita kembali ke rangkaian dari perkara ini, peristiwa-peristiwa tadi mungkin akan bisa dilogikakan, apakah ini menuju pada satu perbuatan tertentu atau tidak. Nah, menurut saya ini lebih fair kita menilai hal itu, Mas Egan. Oke, baik. Salah satu ahli juga mengatakan tidak semua yang berada di TKP bisa dijerat pidana karena belum tentu ikut serta dalam pembunuhan. Saya akan minta komentarnya, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Inovasi baru dari Hot. Yang pertama kali membongkar
atau mengungkap kasus tersebut bersedia bekerja sama dengan penyidik, sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum keterangan saksi JC dalam pembuktian satu perkara pidana, menurut pendapat saya sama saja dengan saksi-saksi lain. Tidak ada bahwa karena dia saksi JC lalu dia mendapatkan keistimewaan. Tidak, kedudukannya setara dan sederajat dengan saksi-saksi lainnya. Demikian pendapat saya. Kalau keterangan seorang saksi yang merupakan justice kolaborator dihubungkan dengan azas yang saudara ahli sebutkan tadi, yaitu nullius testis, apakah keterangan tunggal dari seorang saksi justice kolaborator yang berdiri sendiri dan tidak punya hubungan atau kesesuaian dengan bukti yang lain juga punya konsekuensi yang sama atau lemah pembuktiannya dari aspek hukum acara pidana? Ya, izin yang menjawab yang mulia. Singkat saya menjawab bahwa kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasihat hukum kemukakan itu, maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Sulit. Ya, itu adalah keterangan ahli meringankan yang diberikan pada hari ini di persidangan Verdi Sambo. Saya kembali ke Bang Roni, mungkin ingin menanggapi pernyataan dari saksi ahli tadi. Ya, pertama saya bantah bahwa keterangan Eliezer berdiri sendiri ya. Ini biar publik tahu bahwa keterangan Eliezer tidak berdiri sendiri. Keterangan Eliezer bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya maupun saksi yang lainnya. Saksi Ricky Rizal, Kuat Maruf, kemudian Romer sudah menjelaskan. Yang terakhir saja saya kasih tahu ya, terkait dengan yang mereka ada perintah dari PC untuk menghapus, membersihkan barang-barang milik almarhum Joshua, di mana dikhawatirkan ada jejak DNA dari Verdi Sambo. Dan itu sudah terungkap di persidangan. Jadi menurut saya ini perlu kita sampaikan kepada publik bahwa klien saya keterangannya tidak berdiri sendiri. Keterangan klien saya bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan justice collaborator sudah sangat jelas ya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 5 ayat 2 penjelasannya ada frasa yang terakhir itu yang kami sayangkan para ahli ini tidak menjelaskan. Bahwa di frasa terakhir di penjelasan 5 ayat 2 itu menjelaskan bahwa tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan dalam situasi yang membahayakan jiwanya. Inilah jadi dasar LPSK menerima Richard Eliezer menjadi justice collaborator. Dan perlu publik mengetahui bahwa Richard Eliezer satu-satunya terdakwa di dalam kasus ini yang diterima statusnya sebagai GC. Sedangkan yang lainnya tidak. Kalau kita ingat di mana dulu PC coba mengajukan diri sebagai korban yang supaya dilindungi, itu juga pun ditolak sama LPSK. Ini supaya publik tahu ya. Terkait dengan hal-hal yang mengenai GC terkait dengan vonis dan tuntutannya, kita tidak mau mendahului jaksa penuntut umum atau majelis hakim. Sepenuhnya kita serahkan dan kita hargai proses ini. Itu aja Mas. Oke. Baik, Mas Heri, bagaimana kemudian membuktikan bahwa memang ada meeting of minds yang terjadi atau kehendak yang sama ketika melakukan tindak pidana? Ini kalau kita sepakat bahwa memang tidak semua orang yang berada di TKP itu semua ikut serta dalam pembunuhan berencana. Iya, yang perlu ditekankan menurut saya begini, bahwa meeting of minds itu kan lebih kepada perbuatan itu menuju kepada satu tujuan tertentu ya. Nah, jadi perbuatannya nanti bisa beda-beda tapi tujuannya sama. Nah, ini kan yang saling menyangkal bahwa saya tidak melakukan itu. Kalau saya melakukan ini bukan berarti tujuannya adalah membunuh almarhum Brigadir Joshua. Padahal tadi lihat rangkaian perbuatannya. Kalau ternyata ada satu tindak pidana kok bisa-bisanya begitu ya, ada beberapa rangkaian tindakan yang menjurus ke arah sana. Kalau satu itu mungkin kebetulan Mas Egan, tapi kalau sampai 2, 3 dan beberapa orang, mungkin secara acak kita ambil secara random keterangannya sebagai saksi ataupun ahli yang diajukan, itu menurut saya ada korelasinya mengarah kepada tindakan memang perbuatan ini dari awal sudah ada duga mungkin dendam, mungkin ketidaksukaan, karena kalau kita melihat cerita di awal yang diubah-ubah begitu skenarionya, kita akan melihatkan bahwa cerita ini dari awalnya di Magelang. Ada telepon dari Ibu PC ke Pak FS.
Nah kemudian setelah itu ternyata laporannya katanya nggak mau dilaporkan di Magelang gitu kan. Nah ini kan dikatakan karena ini dianggap sesuatu yang tidak baik lah, yang aib keluarga begitu. Tapi terjadi inkonsistensi. Setelah itu ternyata dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang kemudian ternyata kasusnya tidak berlanjut karena mungkin tidak ada buktinya pendukungnya. Jadi hal semacam ini perlu untuk diluruskan dari awal. Sehingga tadi kalau kita katakan penyangkalan, memang itulah alibi yang akan diberikan oleh masing-masing orang. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan begini, Mas, intermezzonya, bahwa kalau pemaling itu ngaku, mungkin penjara akan penuh kan. Nah, tapi kita tidak mengatakan bahwa semua orang ini pasti maling, tapi kita melihat dari perbuatannya tadi, rangkaian perbuatan yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa, didukung oleh keterangan ahli, dan yang paling mengganjal di hati banyak orang adalah mengapa alat bukti berupa CCTV itu hilang semua. Kemudian juga alat komunikasi yang dimiliki korban, bahkan terdakwa, hampir nggak ada yang ditemukan. Kalau memanglah itu pendukung dalam perkara ini membuat terang benderang, saya kok nggak yakin barang itu akan hilang ya, baik CCTV maupun juga dengan alat komunikasi tadi, karena kemungkinan komunikasi itu kan yang paling utama ada di handphone atau mungkin di tempat lain yang kita nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya ada hal-hal harusnya ada begitu ya. Oke, baik, kita tunggu nanti hasil dari sidang selanjutnya. Terima kasih Bang Roni, terima kasih Mas Heri telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali usai jeda berikut ini.